Salam sejahtera semuanya, kita kembali kuliah lagi. Kali ini topiknya tentang momen couple. Nah, langsung saja, couple ini menyerempet dengan kata-kata couple ya, kayak pasangannya. Nah, tapi ini namanya couple. Kemarin kita sudah bahas tentang momen torsi ya, untuk momen gaya. Sekarang kita bicara tentang momen couple. Hampir sama, tapi nanti ada berbeda sedikit. Eh, Pasangan dua buah gaya yang sama besar, sejajar dan berlawanan arah. Jadi momen couple ini yang menyebabkan sebuah benda berotasi. Ya, nanti kita bahas sedikit contohnya. Ini ya, ini ada benda ini dikasih gaya dorong ke bawah, ini dikasih dorong gaya ke atas. Nanti karena sama besar dan berlawanan arah, ini yang menyebabkan si benda ini yang akhirnya menjadi benda ini bisa berotasi. Dia berotasi begitu ya, sederhananya seperti ya, yang karena gaya ada dorongan, ada tarikan, jadi benda ini jadi berotasi. Penjelasan sederhananya seperti itu. Rumusnya M kali F kali D. Ada yang L, ada yang D. D ini biasa dipakai untuk kalau gambar ini lingkaran. Ya, D-nya itu diameter. Nah, kalau dia batang seperti ini biasa dipakai L. Ya, L. Jarak ini L. D ini kan diameter atau panjangnya. M-nya momen kopal, F-nya gaya. Momen kopal bernilai negatif jika berputar searah putaran jarum jam. Momen kopal bernilai positif jika berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Ingat, itu simpel tapi harus diingat. Untuk nilainya antara positif ada negatif. Bagaimana jika dia nggak tegak lurus? Ya. Bagaimana kalau gambarnya tadi dia nggak tegak lurus? Jadi rumusnya berbeda ya. Rumus berbeda, kita tambahkan sin theta. Bisa cos, bisa sin, tergantung kita mau pakai mana. Misalnya ini kan kalau di total semua 180 ya, 180 derajat. Ini 20, ini 60, yang ini 30. Ini sebenarnya kita proyeksikan ke FY, bukan ke FX sebenarnya. Kita proyeksikan ke FY. Karena kalau ini diproyeksikan ke FX, jadi ini diturunkan ke bawah, maka tidak akan terjadi yang namanya momen kopal. Ya, karena kan dia dorongannya ke sini, berarti kan dia nggak berputar. Kalau kita proyeksikan ke FY, berarti tarikannya ke sana, maka itu yang menyebabkan dia berputar. F sin theta, kapan kita pakai FD sin theta? Jika kita mengkalikannya pakai 60 derajat. Kapan kita pakai cos? Bisa kita ganti cos kalau kita pakai mengkalikannya pakai yang 30 derajat. Begitu ya. Sederhananya seperti itu. Jadi ini momen couple, penerapan momen couple. Kalau kita kemarin bicara tentang momen gaya torsi, itu contohnya itu di pintu ya, kita mau ke pintu, kita ada dorongan mau ke pintu, sedangkan si engselnya itu tetap di situ ya. Dia nggak berubah, dia tetap di situ, kita mau ke pintu ya. Prinsip kerja momen couple ini berbeda, bedanya prinsip kerja di generator, dia berputar ya, generator itu berputar, terus membuka dan menutup keran air ya, keran air kita putar gitu ya, kayak membuka itu botol, terus memutar setir mobil, terus memutar lensa kamera itu ya. Jadi kan kita contohnya seperti ini, kayak tadi setir mobil. Jadi kita kan setir mobil kan kita ada ngasih gaya, misalnya kita kanan kita memberikan gaya ke bawah ya, otomatis yang sebelah kiri, bagian sebelah kiri mobil itu dia akan ke atas kan gitu, dia akan ke atas, otomatis dia akan ke atas seperti ini ya.
kita setir mobil, kita putar gap mobilnya, setir mobilnya kita kasih gaya ke bawah, otomatis yang sebelah kiri dia akan ke atas. Gaya yang di sini akan sama dengan gaya yang di sini, gitu ya. Seperti itu. Itu bedanya momen couple dengan momen gaya atau torsi. Ciri momen couple, dua buah gaya, ya. Bisa 4, bisa 8, tapi dia sama besar. Kiri dan kanan besarnya sama. Ya. Tapi nggak ganjil, genap. Dia gayanya genap, bukan ganjil. 2, 4, seperti itu. Nanti kita lihat ada contoh soalnya, ada yang 2 gaya, ada yang 4 gaya. Kanan kiri totalnya sama, total gayanya sama besar, sama besar, sejajar, berlawanan arah, ada yang atas dan yang ke bawah gitu ya, masih berlawanan arah, terus terletak pada garis yang sama. Kita langsung masuk ke contoh soal. Contoh soalnya sederhana dulu, nanti yang agak rumit kita masukkan ke ujian. Enggak, biasa aja. Jadi dua contoh, ada dua contoh. Contoh pertama, dua buah gaya yang sama besar F1 F2 sama dengan 20 Newton bekerja pada ujung-ujung logam dengan arah yang berlawanan. Tentukan momen couple yang diberikan. Ini adalah batang logam, ibaratnya ini batang logam. Jaraknya ini F1 dan F2, ini F2, ini F1. Kita buat ini ya, F2, ini F1. Jaraknya 1,5 meter. Ini L ya. Nah, jadi tadi kan ada sebenarnya tadi ada yang pakai L, ada yang pakai D. Biasanya D itu kalau di lingkaran, kalau di batang seperti ini dia pakai L. D itu di meter biasanya di lingkaran. Jadi dihitungnya M. Sederhananya ya, M sama dengan F kali L, 20 Newton kali 1,5 meter sama dengan 30 Newton. Itu kalau ada dua gaya. Gimana kalau gayanya lebih dari 2, ada 4? Seperti ini, tapi ini tetap sama ya, tetap jumlah gayanya tetap sama. Jadi ini 12 tambah 8, ini gaya sebelah kanan, ini juga 12 tambah 8 gitu ya. Tetap totalnya tetap sama, jaraknya 1 meter. Jadi gimana penyelesaiannya? Jadi ini M sama dengan sigma M misalnya di sini ya, atau ini ada 2, jadi M1 tambah M2. Untuk F1 sama F3 itu kan D sama dengan D nya itu sama dengan 2 meter. FAC, F ke C ini 2 meter, 1 tambah 1 sama 2 meter. M nya sama dengan 8 kali 2 sama dengan 16. Sementara ini untuk F2 dan F4, F2 dan F4, berarti B, C dan D digabung jadi B ke D ya. Jaraknya sama 2 meter. Ini M nya sama dengan 12 kali 2 sama 24. 12 ada 12 sama 24. Jadi 16 sama 24 sama dengan 40 Newton. Searah dengan jarum. Itu ya, itu sekian dulu untuk momen couple. Berikutnya nanti tunggu video dari saya. Terima kasih.